Ya, saya kasih gambaran lagi ya. Ini kita bicara tentang sistem pertahanan udara, ya, sistem pertahanan udara. Setelah 911 itu, ya, Amerika membentuk atau menyatukan civil military air traffic flow management system. Itu diikuti oleh beberapa negara. Australia beberapa tahun yang lalu juga dia membangun sistem yang baru. Karena ternyata di 911 itu pesawat sipil juga bisa menjadi ancaman. Sebaliknya juga pesawat sipil itu juga bisa menjadi satu hal yang harus dihindari dalam konteks ini mungkin ya. Artinya adalah keterpaduan dari pengelolaan air traffic di sebuah kawasan itu harus dipadukan antara military air traffic dengan civilian air traffic. Perpaduan ini tidak mudah ya. Mengapa? Karena radar yang digunakan itu berbeda. Aviation safety radar dengan air defense radar itu sangat berbeda. Ya, itu sebabnya maka dia akan juga banyak berpengaruh dalam bagaimana sistem itu dijalankan dan berpengaruh pula dalam command and control. Ya. Dalam keadaan yang biasa itu radar sipil sendiri, radar pertahanan udara sendiri. Ya, memang ada upaya-upaya menyatukannya dengan berbagai sistem, tapi keterpaduan itu selama tidak dipadukan dalam satu wadah yang benar, dalam satu wadah, dalam satu sistem yang bisa bergulir bersama, maka itu akan menghadapi banyak kesulitan atau tantangan bagi terutama pihak yang menyelenggarakan sistem pertahanan udara. Karena dia sangat berbeda, sekali lagi sangat berbeda dengan sistem deteksi pesawat-pesawat sipil. Sistem pertahanan udara itu dia ada tahapan-tahapan yang dia harus ikuti dan itu adalah langkah-langkah yang memang merupakan standard procedures. Misalnya dia mendeteksi, dia harus mengidentifikasi, dari identifikasi dia harus menentukan apakah dia akan mengambil tindakan atau tidak. Deteksi, identifikasi, destruction ya, di identification, detection, identification, destruction. Langkah-langkah ini merupakan satu sistem baku dari sistem pertahanan udara nasional. Tetapi dia berada di dalam sistem yang lebih besar lagi, sistem pertahanan keamanan negara. Nah, disinilah yang merupakan complicated ya, satu sistem yang menjadi complicated, tetapi menjadi lebih complicated lagi dalam situasi alert one atau siaga satu. Nah, kita bisa bayangkan sesuatu sistem yang sangat kompleks berada dalam satu tataran siaga satu. Jadi itu memang menjadi tidak mudah. Sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan, kemungkinan-kemungkinan terjadi kesalahan yang bisa dikerjakan oleh mereka-mereka yang di lapangan. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa salah satu pemecahannya adalah memadukan bagaimana kita mendeteksi pesawat-pesawat sipil dan pesawat-pesawat yang merupakan ancaman sekaligus dalam satu sistem. Baik. Belum kita bicara tentang personil ya. Baik, ditahan dulu Pak Cepi, nanti saya tanya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini kan pasca insiden tertembaknya pesawat Ukraine, demonstrasi dilakukan besar-besaran. Mereka menuntut pimpinan Iran mundur. Sebenarnya kalau dilihat dari garis hubungan komando atau juga relasi antara Rouhani, Khamenei dan juga pemimpin militer ini siapa? Kalau kita bertanya siapa yang paling bersalah atas insiden ini? Nanti sesaat lagi Pak Iwan usai jeda berikut. Iya, pemirsa, ini kembali kita berbincang. Pak Iwan, kalau kita berbicara mengenai konteks Iran, hubungan atau komunikasi antara Ayatullah Khamenei dengan Presiden Rouhani dan juga mungkin dengan pemimpin militer ini seperti apa ini? Karena begitu banyak pihak yang disalahkan, bahkan Ayatullah Khamenei juga disalahkan. Tapi kan kita pengen tahu sebenarnya konteks Iran itu komunikasi mereka bertiga ini seperti apa? Seperti diketahui bahwa Ayatullah Khamenei adalah pemimpin tertinggi, dia pemimpin tertinggi secara politik, pemimpin tertinggi secara agama. Jadi dia memegang fungsi itu, pemimpin agama tertinggi, pemimpin politik tertinggi. Sedangkan presiden itu adalah kalau dalam perusahaan seperti executive director, dia yang menjalankan day to day bisnis di dalam kenegaraan. Dalam hal-hal yang prinsipil dan menyangkut ideologi negara, itu harus supreme leader yang menjadi. Tetapi ketika tadi ditanyakan apakah instruksi peluncuran rudal itu harus pengetahuan supreme leader, menurut hemat saya
mungkin tidak sejauh itu. Karena dalam keadaan siaga 1, komander di lapangan itu mungkin mempunyai wewenang atau diberikan wewenang untuk memberikan judgment kapan dia harus melakukan action. Jadi itu mungkin lebih kepada pemimpin-pemimpin di lapangan, mulai dari Panglima Angkatan Bersenjata atau Angkatan Udara, yang semua di bawah komando Presiden, di bawah koordinasi Presiden. Iya, kalau misalnya kita lihat tadi video yang sebelumnya kan sebuah pesawat yang canggih, pesawat Boeing tadi itu berupaya ya untuk apa? Mengatasi pesawatnya ketika ada tembakan rudal yang pertama. Meskipun jaringan komunikasi sempat terputus, tapi ketika tembakan yang kedua memang tidak bisa berbuat apa. Bagaimana sih Cap melihatnya? Ya, pertama itu kalau sudah kena tembak rudal itu ya mungkin semuanya sistem mungkin ada peledakan, ada mungkin pilotnya juga udah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ada tembakan kedua, itu kan tidak ada komunikasi. Misalkan kalau terjadi suatu kita kena tembak atau pakai bahasa umumnya we have been hit by missile atau by rudal gitu. Tapi ini nggak ada, tiba-tiba hilang aja. Nah, sebelumnya itu dikasih tahu bahwa itu jatuhnya karena kerusakan mesin. Ternyata tidak. Kayak pernah tidak apa sih di benak seorang pilot ketika sedang menerbangkan pesawat, tiba-tiba pesawatnya ada masalah ini. Meskipun mungkin dia tidak tahu ini kenapa tiba-tiba bermasalah dengan bagian pesawat, ternyata kena tembak. Itu apa sih yang dipikirkan seorang namanya pilot akan menyelamatkan pesawat itu. Kita kan sudah dilatih secara rutin tiap 6 bulan, kalau take off mesin mati atau roda nggak mau masuk, semua sudah ada pelatihan-pelatihan. Cuma kalau seperti ini tidak ada pelatihan kalau mengatasi ditembak oleh rudal, kita nggak tahu. Jadi kayak MH17 itu kan lagi cruising, tahu-tahu nggak ada calling apa-apa, tiba-tiba hancur. Baik. Seperti itu. Saya kemudian tanya kepada Pak Cepi. Pak Cepi, kalau kita melihat insiden ini, runutan peristiwa, update-update yang terbaru, sebenarnya layakkah ini hanya diselesaikan secara hanya konteks Iran saja, atau menyangkut nyawa orang yang begitu banyak hilang 176 ini bisa dibawa ke Mahkamah Internasional? Bagaimana Pak Cepi? Ya, itu domainnya politik ya, hubungan internasional. Tetapi dalam konteks ini akan sangat tergantung kepada penyelidikan yang dilakukan, internal investigation dalam hal ini. Tapi dalam persepsi saya, kejadian ini pasti lebih banyak kepada kelemahan sistem. Apakah sistem pertahanan udaranya, apakah sistem komando dan pengendaliannya. Ya, kita belum tahu. Tetapi yang pasti dalam satu sistem pertahanan udara, pejabat-pejabat yang terkait itu sudah mempunyai porsi apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Itu sudah jelas, itu pasti dalam hal ini. Tetapi semua sistem pasti juga memiliki kelemahan-kelemahan. Dan sekali lagi dalam konteks alert 1 dan siaga 1 dan dalam situasi kemarahan yang luar biasa yang baru 5 hari sebelumnya jenderal seniornya menjadi korban, maka itu adalah titik-titik tertentu yang bisa menjadi penyebab sehingga sistem yang sudah established itu, yang sudah terstruktur itu bisa muncul kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi saya lebih melihat bahwa memang di sini pasti ada kelemahan dalam sistem pertahanan udara dalam konteks pertahanan udara nasional Iran. Ya, terima kasih Pak Cepi. Terakhir Pak Iwan, kalau misalnya melihat konteks seperti ini, yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah Iran ini apa? Karena politik dalam negeri juga bergejolak dengan aksi demo menuntut pemerintah Iran untuk mundur, tapi juga konfrontasi dengan Amerika Serikat ini bagaimana Pak Iwan? Menurut saya memang pemerintah Iran harus strike the balance. Nah sekarang dengan ditangkapnya 30 yang dianggap menjadi biang keladi dari peristiwa ini, itu untuk menunjukkan, memberikan signal bahwa Iran adalah serius dalam memanage hubungannya dengan misalnya ada Amerika dan international community yang lain. Oleh karena itu kita mungkin sebaiknya menunggu hasil investigasi ini bagaimana, sehingga di situ bisa kita tangkap bahwa betul-betulkah Iran ingin menyelesaikan masalah ini. Baik, terima Lalu kasih. bisa kelihatan kaitannya. Terima kasih Pak Iwan, kita tunggu ya hasil investigasi dan juga Cap. Terima kasih Cap. Terima kasih, Mbak Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam, saya Caca Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.